Kita akan membacakan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita di tengah-tengah pergumulan saat ini. Saya ambil firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, khususnya adik-adik remaja yang ada, pada kesempatan malam hari ini tentunya adalah suatu malam sukacita bagi kita semua yang ada, baik dari Komisi Daerah Remaja, Komisariat Bitung, bahkan juga para peserta yang sudah mengikuti seleksi awal sampai pada malam hari ini. Tentunya suatu harapan yang kita inginkan, kita akan mendapat tugas tambahan sebagai warga gereja, sebagai remaja GPDI. Dan itu bukan sekedar kita dapatkan sesaat. Dan siapapun yang akan terpilih pada malam hari ini, tentunya dia harus menunjukkan kualitas sebagai anak Tuhan, sebagai seorang remaja, baik remaja putri atau remaja pria yang akan terpilih malam hari ini, untuk ke depan bukan seperti lagi dia sebelum terpilih. Bahkan kita yang ada, khususnya adik-adik remaja yang ada, firman Tuhan katakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Bila firman Allah yang saya bawakan mengilustrasikan akan kehidupan gereja Tuhan. Saudara berada di satu pohon, tentunya saudara milik Tuhan, tapi berada di satu organisasi yaitu pohon GPDI, yang diharapkan untuk menjadi generasi yang baru, memiliki potensi yang kuat lewat pribadi kita untuk menunjukkan siapa Tuhan kita, siapa juru selamat kita. Dan di mana kita akan melihat firman Tuhan menjawab bahwa kita dapat dilihat dari buahnya. Dan kita sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan identitas atau menampilkan identitas sebagai remaja gereja, sebagai remaja yang terpilih. Tentunya setelah selesai di sini ada tahapan lagi untuk dipilih menjadi remaja kreatif Sulawesi Utara. Tetapi saudara-saudara, ada pertanggungjawaban mengenai identitas kita sebagai remaja. Jangan kita seperti orang-orang ataupun pemilihan-pemilihan yang dilakukan mungkin seperti ini.
tetapi kita ada nilai tambah di dalamnya. Tentunya pertama saya mau katakan, saudara sampai saat ini sudah terseleksi, itu sudah puji Tuhan. Katakan amin. Siapa yang terbaik tentunya Tuhan sudah tahu, komisi daerah belum tahu, nanti Yuri yang menentukan saudara. Karena penilaian terhadap saudara bukan nanti ini malam. Saudara sudah berproses di dalam pemilihan ini. Tetapi apa gunanya saudara terpilih, memegang tongkat bagi pria, dipakaikan mahkota bagi putri, tetapi pada akhirnya nama saudara bukan mengeluarkan buah-buah yang diinginkan oleh firman Tuhan, tetapi semakin jauh justru dengan Tuhan. Sebab potensi sudah hidup glamor saudara ada. Ada seorang anak muda, tetapi dia tidak mengikuti pemilihan seperti saudara-saudara. Dalam Daniel pasal yang pertama, dia orang buangan, dia dibuang ke Babel. Nah, lihat tempatnya saja sudah berbeda, tetapi mereka dibutuhkan. Dia bukan adu nasib, tetapi di sana dia menunjukkan bahwa dia memiliki kapasitas dari ilmu pengetahuan. Apalagi iman percayanya, kedekatannya dengan Tuhan yang namanya Daniel. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang keempat, dikatakan begini, yakni atau mulai ayat yang ketiga, lalu raja bertinta kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang muda yang tidak ada sesuatu celah, tidak bercacat. Mungkin saudara-saudara kalau mau periksa masih ada kawat, saudara-saudara, ada bekas luka. Tetapi bukan sekedar sempurna tubuh mereka, tetapi kedekatan mereka kepada Tuhan tidak ada celah, tidak ada cacat. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, perhatikan, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Saya mau angkat salah satu contoh. Dia bukan seperti kita ini, saudara-saudara, dia bukan orang Bitu. Tapi dia seandainya saya umpamakan begitu, dia dibawa, bukan ditawarkan mari ada beasiswa, tidak. Namanya tawanan. Haknya tidak ada untuk menolak. Dia berada di negeri yang tidak dia paham. Tapi kita melihat seringkali anak remaja di saat acara gereja, di saat acara-acara rohani, kelihatan rohani, tetapi sesudah itu kelihatan rohana. Tetapi tidak dikatakan dia berketetapan. Bahkan prosesnya Daniel untuk menjadi seorang yang bukan sekedar berpengertian tinggi, berperawakan baik, memahami hikmat, dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu, bahkan cakap. Tapi kalau kita lihat selanjutnya,
ada satu yang tidak pernah diabaikan. Satu hari 3 kali dia menghadap Tuhan. Menjadi habit. Jadi betapa pentingnya. Inilah nilai, inilah buah. Kalau secara sekuler, saudara, mungkin saudara tidak diperhitungkan. Tetapi secara rohani, bahkan juga pengetahuan, pengertian, bahkan perangan kita, tentunya bukan sekedar bisa mempengaruhi para juri pada malam hari ini, tapi benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dan ingat, nilai yang saudara terima pada saat ini, nilai-nilai kebenaran yang sudah miliki, terus ditingkatkan supaya sudah semakin cakap ke depan. Adik-adik remaja yang saya kasih, jadi buahlah yang akan menentukan siapa saya, siapa saudara, siapa gembala saudara, siapa ketua remaja saudara, dan siapa pribadi saudara. Mari sebagai remaja GPDI, saudara harus benar-benar mengeluarkan buah yang baik. Artinya nilai yang melekat dalam kehidupan saudara, karakter yang melekat adalah karakter Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Dengan tenang, saya tidak foto di sini. Saudara, jadi bila saudara memiliki tanpa saudara pamer, saya ini putri Bitung, putra Bitung, runner up dan sebagainya, tanpa saudara katakan, orang akan melihat luar biasa. Tetapi artinya bila berbanding terbalik, saudara, ya begitu kata tu putri itu, ya begitu kata tu harapan, akan demikian yang orang katakan. Tapi betapa luar biasa bila saudara boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masa mudamu, di tengah-tengah keremajaanmu, di tengah-tengah prestasimu di sekolah, di tengah-tengah pergaulanmu, di tengah-tengah pemberian diri di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Amin.